Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat. Selamat jumpa kembali. Kita ketemu hari ini di pelajaran atau mapel produk kreatif dan kewirausahaan pada KD proses produksi massal. Sebelum kita membuat produk yang akan kita buat atau kita praktekkan nanti, perlu kalian mempelajari dulu alat-alat yang akan kita gunakan pada saat kita membuat produk massal nanti. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang peralatan tangan manual atau konvensional, maka hari ini kita akan mempelajari peralatan tangan listrik atau biasa disebut dengan peralatan portable. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk tentang peralatan ini, yaitu peranan peralatan untuk mengerjakan kursi kayu sangat penting. Artinya alat itu sangat penting. Kemudian jenis dan bentuk peralatan yang dipergunakan ikut menentukan kualitas konstruksi sambungan kayu dengan alat yang baik. Artinya dengan alat yang baik tentu akan mempengaruhi hasil yang akan dihasilkan. Kemudian pengerjaan yang sesuai dengan prosedur penggunaan alat itu akan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan nanti. Artinya alat-alat yang tajam, alat-alat yang sesuai standar kalau digunakan dengan prosedur yang tepat akan membuat pekerjaan itu akan lancar, cepat, dan hasilnya sangat baik. Peralatan mesin portable atau alat tangan listrik. Mesin alat portable ini ya merupakan alat yang sangat penting peranannya dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kayu. Dengan menggunakan peralatan tangan listrik, maka pekerjaan akan menjadi lebih cepat diselesaikan. Kemudian alat-alat tangan listrik ini berdasarkan sumber tenaganya yang digunakan dibedakan menjadi dua alat, yaitu alat yang menggunakan tenaga listrik atau elektrik dan alat yang menggunakan tenaga angin atau disebut dengan mesin pneumatik. Mesin portable yang sering dipakai dalam pekerjaan kayu adalah diantaranya mesin gergaji lingkaran atau biasa disebut circle atau circular saw, kemudian mesin gergaji pita kecil yang biasa disebut jigsaw, mesin ketam tangan biasa disebut planer, mesin bor tangan, mesin press atau mesin router atau juga mesin trimmer yang biasanya ukurannya agak kecil, dan juga mesin sambungan isian lamelo. Itu beberapa mesin yang nanti akan kita jumpai dalam kegiatan kita di praktek pembuatan produksi massal. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu peralatan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama adalah mesin gergaji lingkar tangan atau biasa disebut dengan circular saw. Mesin ini digunakan untuk memotong dan membelah kayu dengan ukuran ketebalan tertentu. Seperti yang ada di gambar itu, komponennya ada cukup banyak itu ya, ada di situ ada switch powernya, ada pegangan dan sebagainya. Nanti akan kita pelajari pada nanti kita sudah bisa tatap muka. Jadi kalau peralatan ini akan lebih mudah dipahami bila nanti kita sudah melaksanakan praktek. Lanjut. Dalam pengoperasian mesin gergaji lingkar tangan ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah pastikan kondisi mesin dalam keadaan siap pakai. Jadi sebelum mesin digunakan, kamu harus pastikan bahwa mesin itu tidak ada kendala atau tidak ada trouble. Kemudian pasang benda kerja di bangku kerja dalam kedudukan stabil. Artinya karena mesinnya kita gunakan adalah mesin portable yang digunakan di atas meja, di sini mesinnya yang jalan bukan kayu yang jalan. Karena itu benda kerja harus kita pastikan dalam keadaan stabil. Jangan sampai nanti pada saat kita kerjakan kayu dalam keadaan tidak stabil, mungkin aja kayu akan terlempar. Karena itu kita harus pastikan bahwa kayu dalam keadaan stabil. Kemudian ambil mesin gergaji tangan, kemudian harus dipastikan daun gergajinya sudah sesuai dengan yang akan kita gunakan. Apakah jenis gergajinya potong atau belah, sesuai kerjaan yang akan kita laksanakan. Kemudian atur kedudukan daun gergaji. Jadi daun gergaji diatur dengan menaik turunkan alasnya atau telapaknya. Usahakan bahwa nanti kalau kita membelah atau memotong, sisa daun gergaji itu kurang lebih hanya 5 mili, jangan lebih dari itu. Kemudian peganglah mesin gergaji dengan satu atau kedua tangan yang kuat, jangan sampai lepas ya.
Yang berikutnya, letakkan alas bagian depan pada benda kerja dengan daun gergaji belum mengenai benda kerja, kemudian baru tekan tombol on. Artinya sebelum kita menyalakan mesin, pastikan bahwa telapak itu atau alas dari mesin gergaji sudah berada di permukaan kayu, hanya bagian ujungnya daun gergaji belum menyentuh kayu. Baru kemudian dinyalakan switch on. Kemudian dorong mesin dengan melihat petunjuk yang berada di depan atau kanan alas. Artinya kalau kita motong membelah itu di situ ada di telapak itu ada penunjuk tanda panah, kita harus mengikuti garis petunjuk itu. Jangan sampai keluar dari garis yang kita buat. Lanjut. Berikutnya, mesin yang kedua adalah mesin gergaji pita kecil atau jigsaw. Mesin ini berfungsi untuk menggergaji bentuk-bentuk lengkungan, memotong sudut atau membuat lingkaran. Jadi gergaji ini berfungsi untuk membuat atau memotong dengan bentuk yang tidak beraturan, artinya tidak garis lurus, bisa berupa lengkungan, misalnya untuk membuat lubang salon misalkan ya, untuk speaker itu pakai mesin ini. Cara menggunakan mesin gergaji pita kecil atau jigsaw, yang pertama siapkan benda kerja dan dilukis garis kerjanya. Artinya bentuk yang akan kita buat dilukis dulu di permukaan kayu. Baru kemudian letakkan benda kerja di atas bangku kerja dengan kedudukan stabil. Sama seperti halnya dengan gergaji circle tadi, kayu juga harus posisi stabil di atas meja. Kemudian pastikan kondisi mesin dalam keadaan siap pakai. Jadi pastikan sebelum kita bekerja mesin harus siap, tidak dalam keadaan rusak. Kemudian tempelkan plat pengantar atau alasnya itu di atas permukaan kayu yang sudah digambari tadi. Kemudian hidupkan mesin dan tunggu gerakan mesin stabil. Jadi dalam menggunakan mesin biasakan mesin berbunyi dalam keadaan stabil itu baru dikenakan permukaan kayu. Berikutnya, gerakan maju atau didorong mesin dengan daun gergaji menelusuri garis kerja hingga pada batas yang diinginkan. Jadi di sini daun gergaji didorong pelan-pelan mengikuti garis, karena untuk garis lengkungan itu tidak bisa kerja cepat, jadi harus kita pelan-pelan, kadang harus maju dan mundur mengikuti garis yang kita buat. Kemudian kalau penggergajian sudah selesai, matikan mesin dan taruhlah pada tempat yang aman. Artinya dalam penempatan mesin kita harus menempatkan mesin dalam keadaan aman, jangan di pinggir meja atau tempat yang rawan jatuh. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mesin ketam tangan. Mesin ini cukup penting ya, karena ini akan kita gunakan dalam pekerjaan awal ya. Setelah dipotong dengan gergaji circle itu biasanya nanti kita harus mengetam dulu, meratakan permukaan, kemudian selain untuk meratakan permukaan kayu, mesin ini juga bisa digunakan untuk beberapa pekerjaan. Di antaranya adalah membuat spooning, mungkin membuat bentuk tirus, itu juga bisa dilaksanakan dengan mesin ini. Berikutnya, cara menggunakan mesin ketam tangan. Siapkan benda kerja di tempat atau di bangku kerja dalam keadaan kedudukan yang stabil atau kokoh, sama ya seperti yang di depan tadi. Kemudian atur atau setel posisi pisau ketam dalam menentukan kedudukan sayatan. Artinya sebelum kita melakukan pelaksanaan pengetaman, maka pastikan bahwa kondisi atau posisi pisau itu tidak terlalu banyak yang keluar, sehingga nanti akan mengakibatkan pengetaman menjadi berat, bahkan nanti akan mengakibatkan kerjanya mesin itu begitu berat dan mesin akan cepat rusak. Karena itu aturlah atau setelah pisau ketam itu yang keluar hanya sedikit saja. Kemudian hubungkan kabel mesin dengan sumber listrik. Artinya di sini di langkah ini pada saat kita menyambung atau menghubungkan steker mesin ke listrik, pastikan mesin dalam keadaan off. Jangan sampai mesin sudah di on baru kita hubungkan dengan listrik. Kemudian pegang dan hidupkan mesin, kemudian tempelkan ujung plat dasar mesin di bagian permukaan kayu pada benda kerja. Artinya di dalam mengerjakan ini sebelumnya itu kita tidak langsung seluruh bagian telapak mesin itu berada di permukaan kayu. Dari ujung depan dulu
ditempelkan, baru didorong pelan-pelan. Kemudian doronglah mesin ke depan dengan tekanan seperlunya dan perhatikan hasil sayatan pengetaman jangan terlalu tebal. Nah, kalau misalnya terlalu tebal bisa disetel di bagian depan itu, selain untuk pegangan itu bisa diputar untuk naik turunkan ke dalam meso. Kemudian kalau terlalu tebal, atur kembali penyetelan pisau ketam, dimundurkan dengan sekrup yang ada di depan tadi. Kemudian ulangi beberapa kali hingga hasil pengetaman halus, ya, lurus, rata dan tidak baling. Nah, dalam mengetam itu persyaratan yang baik, pengetaman itu harus lurus, halus, rata, ya, lurus itu ke arah panjang, rata itu ke arah samping dan tidak baling atau melengkung. Kemudian kalau pengetaman sudah selesai, matikan mesin dan letakkan di tempat yang aman. Sama untuk semua alat juga begitu, penempatannya harus dipastikan aman, jangan sampai mesin atau alat itu terjatuh pada saat tidak dipakai. Berikutnya, mesin yang keempat adalah mesin bor tangan. Saya kira mesin ini cukup populer, ya, cukup familiar. Saya kira kalian banyak menggunakan mesin ini nanti dalam pekerjaan, mungkin pada saat merakit benda kerja, mungkin membuat lubang dan sebagainya. Lanjut, cara menggunakan mesin bor tangan. Siapkan benda kerja yang akan dibor, kemudian digambar tempat titik yang akan dibor. Kemudian letakkan benda kerja di atas bangku kerja. Kemudian hasil pengeboran nanti akan baik jika bagian bawah benda tidak terkoyak. Karena itu usahakan penempatannya itu baik, bagian bawah itu harus ada alas, mungkin kayu yang tidak baik, supaya nanti hasil bawahnya tidak terkoyak. Berilah alas atau ganjal, ya, supaya tidak terjadi koyak tadi. Kemudian pastikan mesin bor dalam keadaan siap pakai. Peganglah mesin bor pada tangkai pegangan mesin dalam keadaan off. Jadi setelah mesin dipegang dulu dalam keadaan off, kemudian paskan tepatan ujung mata bor tepat di titik yang akan dibor. Untuk menghendaki pengeboran tegak lurus, maka atur agar supaya mata bor tegak lurus terhadap benda kerja. Karena itu sebelum mesin dinyalakan, pastikan posisi mesin ini dalam keadaan tegak lurus. Baru setelah itu hidupkan mesin hingga putaran penuh. Jadi pastikan mesin putaran penuh dulu, baru ditekan masuk ke tempat yang sudah ditetapkan tadi. Untuk mengebor kayu yang keras, maka tekanan tusukan bor dilakukan secara bertahap. Artinya di sini waktu mengebor tidak harus maju terus, ya. Jadi kadang maju, nanti kalau sana ditarik sedikit baru maju dan seterusnya. Teruskan pengeboran hingga pada ukuran kedalaman yang diinginkan. Kadang pengeboran itu bisa saja tembus, juga bisa tidak tembus sesuai dengan perencanaan. Pengeboran sudah selesai, matikan mesin dan letakkan pada tempat yang aman. Berikutnya, mesin fresh atau mesin rotor atau disebut juga mesin profil. Ini biasa digunakan untuk mengerjakan atau membuat profilan. Bisa profilan pingulan lengkung, cekung, cembung, atau bahkan dengan variasi pisau yang sekarang sudah banyak. Bisa aja ini tidak hanya untuk profilan pinggiran, bisa untuk membuat alur memanjang, bisa untuk membuat pekerjaan lubang dan pen atau purusan, dan masih banyak lagi yang bisa dikerjakan dengan mengganti pisau yang ada atau aksesoris yang ada di pasaran. Terakhir, mesin sambungan isian lamelo. Mesin ini digunakan untuk menyambung papan. Sambungannya bisa sambungan memanjang atau merebar, atau juga sambungan dalam arti bisa sambungan menyudut. Ini bijinya atau sambungan alat sambungnya ini, ya, ada namanya biskuit lamelo. Bentuknya seperti tembereng itu, ya, itu sebagai alat sambung. Ini mesin ini digunakan dengan cara mendorong, ya, mesinnya didorong. Nah, ini beberapa mesin yang nanti akan kita jumpai. Untuk yang akan datang, ya, nanti akan kita pelajari
mesin yang lain setelah kemarin kemarin alat manual, mesin portable, dan nanti kita lanjutkan dengan mesin stasioner. Kita berharap semoga kita tetap sehat, bisa ketemu di pembelajaran tatap muka yang akan datang, dan nanti kita bisa praktek melaksanakan produksi massal. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.